Kenapa disebut bohong? Karena ada direktur di Petren yang naro di LinkedIn bahwa Wirda itu alumni saksofon. Nah, kalau ada orang lain yang ngakuin kan itu bukan kita. Gitu loh. Sebagian teman-teman ada juga yang pernah bimbel di ITB. Pernah tuh bimbel di ITB karena di Bandung, domisili di Bandung, atau di Bogor, bimbelnya IPB. Kenapa bimbel di IPB, di ITB, di UIN? Karena yang menyelenggarakan Senat, yang menyelenggarakan anak-anak fakultas. Nah rasanya nih buat orang-orang seperti itu, ketika dia pakai kaos kampus deh, udah rasa kampus aja. Nah itu Wirda itu kayak gitu. Dan cara itu adalah cara paling fenomenal. Dan Wirda tuh udah di tangan. Kalaupun dia mau masuk Oxford University, udah seblak gitu doang. Nah kemudian SMP kan dia di Jordan tuh. Nah SMA dia di New York City. SMP dia di New York. Saya nganterin langsung juga ke Jamaica Islamic School. Dan dia tinggal di rumah Ustadz Samsi Ali yang terkenal itu, menjadi anak dengan Ustadz Samsi Ali untuk beberapa waktu. Dan saya selama 2 minggu di Amerika nemenin Kak Wirda, itu pergi pulang harus jemput, karena di Amerika sekolah itu nggak boleh nggak dijemput, harus dijemput, harus diantar dan dijemput. Dan kalau misalkan saya jemput terus ganti jadi istri saya, itu harus izin lagi. Nah, artinya ini bukan hoax, bener sekolah. Nah dia kemudian nggak suka sekolah di kota besar New York, dia pindah ke Washington DC. Di Washington DC dia pindah, ditemenin sama Mas Arief, ada Mas Kamal di sana dan teman-teman dari pemerintahan Indonesia di sana. Terus Wirda ngambil lado di sana untuk ngejar visa namanya I-20 supaya bisa masuk ke kampus-kampus mana aja di Amerika. Ini kan sebuah sodetan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Tapi ini bisa menjadi rahasia umum buat banyak orang. Begitu udah diketahui kan bisa diikutin. Jadi pengalaman. Dan alhamdulillah saya di Darul Quran sama teman-teman memang banyak sodetan-sodetan yang sebelumnya mustahil jadi kejadian. Contoh saya bilang begini, mau ke Australia nggak? Saya tanya nih mana anak santri, mau ke Australia nggak? Mau Pak Ustadz. Kalau mau lu belajar bikin cabai yang benar. Lu bikin sambal yang bagus. Lu belajar masak kalau perempuan. Lu belajar masak. Setelah itu gimana? Lu pergi aja ke Australia. Jadi tukang masak, udah sampai sono mempercayai omongan saya, lu bakal kuliah. Jadi bila sebelumnya orang kalau kuliah tuh harus ketutup besar, harus cari beasiswa, nggak perlu Pak. Bahkan anak-anak SMA sekarang udah pada tahu, berangkat aja ke Taiwan, jadi TKW nggak apa-apa, gitu. Begitu. Udah pergi aja ke Hong Kong, ke Korea, jadi TKW aja nggak apa-apa. Kita kontrak 3 tahun Pak. 3 tahun pemirsa semua, jadi TKW, jadi TKI, tenaga kerja Indonesia. Terus masalahnya apa? Dia lulus SMA 17-18, tambah 3 tahun baru 21 Pak. Setelah dia selesai training di Jepang, Korea, Hong Kong, karena dia udah di sono, habis itu dia yang tidak perpanjang kontrak, tapi dia kuliah. Wih luar biasa jalur itu. Jadi adanya Wirda ini harusnya menjadi sebuah momentum bagi anak-anak Indonesia bahwa terlalu banyak jalan menuju Roma, kira-kira gitu. Apalagi mau lebaran. Enggak. Jadi pemberitaannya jadi jelek ke Wirda. Lah, Wirda mah udah kayak bapaknya. Iya. Bego lu ah. Iya. Mudah-mudahan gue belajar gitu. Jelek lu ya, entar gue nyisir gitu aja. Ustaz kan experience kan keluar negeri kan, kayak SMP, SMA. Berarti secara tidak langsung Wirda itu untuk mengejar ketertinggalan pelajaran di sekolahnya itu homeschooling apa swasta? Nggak ada. Dari zaman saya sekolah dulu, semua pelajaran udah diselesaikan tidak dalam waktu sekolah. Sebenarnya yang membuat anak-anak kita ini tertinggal itu main Pak, sia-sia Pak. Itu yang membuat anak-anak kita tertinggal. Sebenarnya kalau lu belajar bahasa Inggris, lu perlu setahun belajar. Kenapa? Karena jadwal emang setahun. Ada mah kalau lu habisin 7 hari, habis juga 7 hari. Nggak ada cerita mesti setahun. Gitu. Nah, Wirda itu memang accelerate-nya memang luar biasa. Kesel dengan pemberitaan ini juga ya. Wah, luar biasa. Dan Wirda udah nerima kok. Dia gitu-gitu udah paham bahwa itu mah cintanya kawan-kawan netizen aja, kan mereka cinta. Cinta itu kan ekspresi cinta kan, jangan bohong dong kawin, kan gue cinta sama lo gitu. Iya, jangan dianggap sebagai sebuah hal yang merugikan, enggak. Sehingga bisa apa ya, bisa memeluk para haters, karena kita tidak memperlakukan mereka sebagai haters tapi sebagai lovers. Contoh nih,
ada orang nggak ngaku-ngaku haji. Ada orang, sekali lagi nih, nggak ngaku-ngaku haji. Oke. Terus kemudian ada orang bilang begini, Assalamualaikum Pak Haji. Apa yang harus dia lakukan? Nolak? Marah-marah? Aminin aja. Assalamualaikum Pak Haji. Gue bukan haji. Orang sana dulu haji, wow lu. Kata si Anu udah haji. Bukan belum. Oh jangan, rugi. Mendingan Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Masya Allah, mudah-mudahan haji beneran ya, gitu. Maka saya bilang sama Kak Wirda, orang menyebut Oxford. Mungkin lu harus pindah kali ke Oxford, gitu. Tapi kata si Wirda apa enggak? Kakak mau ke Harvard. Jadi dia mau ke Harvard nih. Mau ke Harvard Dubai. Jadi di Dubai itu ada Harvard. Nah, Kak Wirda kan punya token tuh, e-coin kan. Nah, token e-coin ini dalam waktu dekat Kak Wirda berangkat ke Dubai untuk buka kantor di sana. Ini anak Indonesia yang gini loh, enggak semua orang sukses, enggak semua orang berhasil, enggak semua orang yang punya keberuntungan bisa diakses sama siapapun. Nah, Wirda adalah termasuk orang yang punya apa-apa tuh bisa diakses. Mendingan daripada membenci, mendingan mencintai. Sehingga bisa dapat sesuatu kan dari pengalaman Kak Wirda dan siapapun yang sukses. Mau Anang, mau Raffi, mau Atta, mendingan kita cinta aja. Jadi kita bisa dapat sesuatu dari mereka-mereka semua. Nah, Wirda dalam waktu dekat akan buka kantor di Dubai. Nah, di Dubai ternyata ada Harvard Dubai. Nah, kelihatannya dia mau swing ke Dubai. Jadi dia mau berkantor di Dubai dan juga belajar di Harvard Dubai. Kan luar biasa nih. Gila tuh anak, dia bilang luar biasa. Pak Ustadz, tapi pihak sana yang mengada-ngada dia lulusan Oxford itu sudah minta maaf ya? Ya untuk apa dia minta maaf? Menemui Pak Ustadz atau Kan Wirda tertulis? minta maaf tuh kenapa? Kenapa harus minta maaf? Itu sesuatu yang baik kok, bagus itu. Teman-teman tuh kan sesekali mah ada kesempatan dari Tuhan yang kuasa mengubah nasib. Bukan dari sesuatu yang berat, hanya mengiyakan saja. Contoh, bos. Bos enak aja, lu yang bos. Nah, kan padahal dia cuma mengiyakan saja, jadi. Nih makan-makan nih. Makan-makan yuk. Makan-makan, tapi lu yang bayar ya, kan lu yang bos. Gue yang bayar. Salah atau iya aja. Gimana ke caranya ngutang-ngutang kayak